Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eni Winarsi, SPD MPD, selaku dosen yang mengampu mata kuliah berbicara, dan teman-temanku semuanya. Saya Ponco Nawal Hidayat dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Saya adalah tim kontra dari mosi yang telah ditentukan, yaitu proses belajar mengajar melalui e-learning lebih efektif dibanding pembelajaran tatap muka. Kali ini saya akan menyampaikan argumen saya. Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19, kebijakan yang diambil yaitu menonaktifkan kegiatan perkuliahan di lingkungan kampus untuk melakukan sterilisasi serta melakukan karantina mandiri mahasiswa, dosen, dan tenaga kerja lainnya untuk tidak melakukan pertemuan di tempat umum, sekaligus menghidupkan perkuliahan dan bimbingan skripsi secara daring. Mungkin pembelajaran melalui e-learning dianggap menjadi solusi kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pilihan ini harus diambil untuk melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi yang efektif di tengah wabah yang kini menjadi pandemi global. Pada awal bulan Maret, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia. Akibat pandemi COVID-19 ini menyebabkan Indonesia mengeluarkan beberapa himbauan kepada publik, serta seruan gerakan work from home dan seruan pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau e-learning adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka atau pembelajaran yang menggunakan media internet. Proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu. Selaku tim kontra dari pembelajaran daring atau e-learning, yaitu tidak berjalan secara efektif karena banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi berlangsungnya proses pembelajaran tersebut: terhambatnya pembelajaran tersebut, yaitu susah mendapatkan sinyal yang bagus di beberapa daerah tempat tinggal mereka, mengeluarkan cukup banyak biaya untuk membeli kuota internet, dan kurangnya berinteraksi secara langsung atau tatap muka dengan teman atau dosen. Pembelajaran konvensional meski dirasa kuno tetapi memiliki kelebihan tersendiri. Psikologi mengatakan siswa akan terbentuk jika mereka bertemu secara langsung dengan gurunya. Selain mengingat gaya guru mengajar, mereka juga dapat pembentukan karakter. Kurangnya interaksi siswa dan guru bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar mengajar. Dampak negatif bagi pengajar dalam pembelajaran melalui e-learning. Para pengajar menjadi kurang memperhatikan siswanya karena materi yang diajarkan sudah ada di e-learning. Dengan kata lain, para pengajar akan mengurangi perannya sebagai pendidik siswa, sehingga nilai moral yang ditanamkan akan berkurang dan nilai persaingan akan meningkat. Dan dampak negatif bagi mahasiswa, e-learning memang dapat membantu para siswa untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Di sisi lain, kualitas tugas yang diberikan akan berkurang karena lebih banyak dihasilkan dari copy paste materi yang ada sebelumnya. Selain itu juga
bagi siswa yang kurang termotivasi dan malas membuka e-learning yang sudah diberikan oleh pengajarnya, sehingga mereka akan tertinggal materi pembelajaran. Jadi, menurut saya, pembelajaran daring atau e-learning kurang efisien karena banyak faktor dan kendala yang dialami mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa tidak dapat berinteraksi dengan teman dan dosen secara langsung. Pengalaman saya kuliah menggunakan metode ini, pembelajaran melalui daring atau e-learning, banyak teman yang mengalami kendala dengan koneksi internet saat kelas kuliah dimulai. Belum lagi mereka yang tinggal di pedesaan pasti akan sulit mendapatkan sinyal yang bagus. Lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli kuota internet dibandingkan sistem daring atau e-learning. Saya lebih menyukai sistem pembelajaran konvensional karena kita dapat berinteraksi langsung dengan teman dan dosen secara langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.